Baik, anak didik kami, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengaruh perkembangan teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang. Sebelumnya sudah kita bahas pengaruh perkembangan teknologi transportasi terhadap perubahan ruang. Ya, kita bahas itu bagaimana teknologi itu bisa mempercepat perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kita akan membahas tentang pengaruh teknologi, ya, komunikasi, ya. Yang namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya komunikasi ataupun interaksi, ya. Negara juga begitu, pasti akan berinteraksi, ya, dengan negara lain. Di sini ada, kita lihat, ya, anak didik kami barangkali bisa membedakan antara gambar nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, ya, khususnya menyangkut tentang teknologi, ya, pasti punya perbedaan, ya. Dengan nomor 1 ini, ya, menggunakan surat, ini sudah menggunakan handphone, ya, dan ini nomor 3 ini sudah handphone yang sangat canggih, sudah pakai Android, ya, seperti yang ada barangkali di depan anak didik kami. Tentu komunikasi itu sangat mempengaruhi interaksi, ya. Bahkan ada pernah baca yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang akan menguasai dunia. Dengan kemajuan teknologi, ya, begitu gampang kita sekarang memperoleh informasi, begitu gampang kita mengetahui perkembangan dunia, ya, perkembangan antara satu negara dengan negara lain, ya. Jadi teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat, antar negara, antar benua, ya, bahkan mendunia, atau sering dikatakan era globalisasi. Teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, ya. Tentu salah satu dampak negatifnya adalah mengurangi, ya, waktu ataupun intensitas interaksi secara langsung ataupun tatap muka, seperti yang kita lakukan saat ini. Dengan adanya teknologi komunikasi seperti handphone ini, kita tidak lagi harus tatap muka di satu tempat, ya, tapi melalui media, ya. Baik, anak didik kami, itu, ya, tentang perkembangan teknologi terhadap komunikasi. Jadi komunikasi itu semakin luas, ya, informasi semakin cepat kita peroleh, ya, tentu sangat mempengaruhi kehidupan kita, ya, baik itu tentang ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Memesan barang, ya, bisa, ya, ada namanya itu pasar online, ya, ataupun pasar abstrak, tanpa harus bertemu antara penjual dan pembeli. Untuk mengetahui lowongan pekerjaan, tentang pendidikan dan lain sebagainya, ya, kita dibantu dengan teknologi komunikasi ini. Baik. Kemudian perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Pertama, dalam bidang sosial, yaitu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang sangat singkat. Pertambahan penduduk itu kan selain karena kelahiran adalah karena migrasi, ya. Itu migrasi itu bisa terjadi perpindahan penduduk antar daerah, desa dengan kota, bahkan negara dengan negara lain, itu didukung oleh perkembangan transportasi dan komunikasi, ya. Jadi dengan adanya kemajuan itu, batas-batas satu negara bahkan satu benua dengan benua dengan yang lain, ya, semakin kabur, bahkan, ya, seolah-olah sudah menyatu, ya. Sama, ya, barangkali lebih cepat kita ke Malaysia, ya, dari Medan ke Malaysia daripada dari Medan ke Jakarta, ya, dan sebaliknya. Kemudian kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Transportasi umum maksudnya ini, transportasi massal, ya, daripada menggunakan transportasi pribadi. Ya, transportasi massal contohnya apa, ya? Ya, bus umum, ya, kereta api, ya. Kemudian maraknya perdagangan manusia, ini salah satu dampak negatif, ya, maltrafficking, ya, perdagangan manusia secara ilegal, ya. Ini biasanya kepada masyarakat yang tidak punya pendidikan yang tinggi, yang kurang cerdas. Maka adik kami harus rajin
belajar harus cerdas supaya jangan sampai korban, ya. Kemudian kerjasama luar negeri yang semakin mudah, ya, kerjasama antar negara dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi ini semakin mudah, ya, dilakukan. Kemudian dalam bidang ekonomi, ya, bertambahnya pendapatan negara dari pajak, retribusi, ya devisa, ya, dari penjualan, ya, melalui kegiatan ekspor, ya, itu menambah pendapatan negara dengan adanya, ya, kemajuan ini, ya. Kemudian nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing, ya. Nilai barang lokal, ya, barang-barang apalagi ini barang-barang unggulan, ya. Tentu kenapa meningkat? Karena pasaran itu, jangkauan pasar itu semakin luas. Jadi hasil produksi kita bukan lagi hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri diekspor, maka nilainya meningkat. Tapi itu tadi syaratnya, barang produksi dalam negeri itu lokal itu harus bermutu, harus berkualitas, sehingga diminati oleh negara-negara lain. Kemudian barang-barang asing semakin mudah dijangkau, semakin gampang dibeli, makin gampang didatangkan, ya. Kita bisa memesan melalui, ya, Shopee segala macam, ya, pasar online itu, ya. Kemudian dalam bidang budaya juga mempengaruhi, ya, dalam bidang budaya yaitu terjadinya akulturasi, percampuran budaya, ya, unsur-unsur budaya luar itu begitu mudahnya masuk ke budaya kita, ya, apakah itu musik, apakah itu seni, apakah bidang arsitektur, cara berpakaian, ya. Kemudian terjadi perubahan sistem nilai dan norma, ya, perubahan terhadap sistem nilai dan norma, ya. Kalau sebelumnya, ya, perempuan itu, ya, cenderung hanya sebagai ibu rumah tangga, ya, tapi dengan kemajuan sekarang ada yang menjadi eksportir, ada bekerja di luar negeri, ya, ya, dan tentunya rasa sosial itu terkadang semakin berkurang karena orang sibuk mementingkan diri sendiri, semakin tinggi individualisme, ya. Kemudian terjadi hedonisme. Budaya hedonisme ini adalah budaya yang mengkonsumsi barang-barang mewah dan itu dianggap ukuran daripada kebahagiaan. Ganti-ganti handphone supaya keren, ya, ganti-ganti pakaian, ya, supaya dianggap hebat, bukan karena kebutuhan tapi, ya, supaya dianggap hebat, ya. Jadi hedonisme itu ada anggapan bahwa kebahagiaan itu, kehebatan itu diukur dari barang-barang yang dikonsumsi. Kemudian aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk, termasuk cara berpakaian, ya. Ya, budaya luar itu tidak semuanya sesuai dengan budaya kita. Yang terakhir bidang keamanan, ya, ada gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan, ya, barang-barang selundupan, senjata selundupan, ya, narkoba diselundupkan ini, ya, nomor 2 narkotika dan obat-obatan terlarang semakin mendapat tempat, ya, karena hubungan antar negara itu. Jaringan kelompok perusuh seperti terorisme, ya, seperti yang kita lihat sekarang, kelompok kriminal bersenjata di Papua, ya, sangat kita sayangkan itu, ya. Ya, itu beberapa dampak daripada perubahan ruang dan interaksi antar ruang, ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak didik kami, ya. Terima kasih.